A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Ayuhat talabah kelas 3 mutawasid yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar akhlak walaupun tidak bertatap muka. Insya Allah Allah yadfa hadzal bala wal waba dari negara kita tercinta dan dari dunia ini. Ayuhat talabah, seperti yang telah kita sepakati di minggu lalu bahwasanya pembahasan kita di semester 2 ini kita akan menyelesaikan tentang sholat, tapi secara makna akhlak. Sholat secara batin, ada sholat zahir secara syariat, secara fikih, ada sholat batin secara akhlak. Tujuannya apa? Agar kita sholat tidak sia-sia, agar kita sholat dengan kesadaran penuh kita ini bertemu dengan Rabbul Arbab, Tuhannya para pemimpin semuanya. Nah, di pertemuan sebelumnya, jika antum ingat, kita telah membahas tentang air, yang mana air itu ada dua. Ada air mutlak yang bisa mensucikan segala macam najis, dan air mudhof yang tidak mensucikan najis. Air mutlak itu kita maknai, kita artikan secara batin, air mutlak itu adalah rahmat ilahi. Akan tetapi hati-hati, rahmat ilahi ini jangan dicampur dengan hawa nafsu. Jika dicampur dengan hawa nafsu, nanti jadinya air mudhof, yang mana air itu tidak bisa mensucikan dosa. Maka dari itu, rahmat ilahi yang amat sangat banyak, amat sangat besar yang ada di sekitar kita ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan dicampur dengan hawa nafsu. Contoh, rahmat ilahi, antum bisa mendengarkan pelajaran internet rahmat ilahi, tapi jangan sampai tercampur dengan suatu yang lain, yaitu hawa nafsu. Kalau tercampur dengan hawa nafsu, dia jadi mudhof, artinya tidak bisa mensucikan hal-hal yang berdosa. Baik. Sekarang setelah kita membahas air, kita membahas tentang wudhu. Setelah kita tahu bersama bahwasanya sholat itu, ketika sholat itu adalah menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, tapi Allah mensyaratkan sebelum bertemu dengan Allah harus mensucikan diri. Dengan apa? Dengan wudhu. Itu yang kita bahas. Jadi sebelum kita bertemu dengan Tuhan, sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, kita harus persiapkan mensucikan diri dengan wudhu. Sekarang yang dibahas adalah bukan secara fikih. Secara fikih antum sudah tahu semua wudhu itu apa saja, dan bagian-bagian wudhu, apa yang membatalkan wudhu, itu semua dibahas di fikih. Sekarang kita maknai secara akhlak. Wudhu, mengapa harus wudhu dengan air? Kenapa tidak wudhu dengan pasir atau wudhu dengan batu dan lain-lain? Kenapa harus mensucikan diri dengan air? Karena sudah kita jawab di pertemuan sebelumnya, air adalah rahmat ilahi yang paling nampak di dunia ini. Maka dari itu, rahmat ilahi itu kita pakai untuk mensucikan diri. Satu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa anggota wudhu itu hanya 4? Satu, wajah, kedua tangan, kepala atau rambut, dan kedua kaki. Kenapa tidak sesuatu yang lain? Contoh, hal yang membatalkan wudhu salah satunya adalah kentut. Harusnya karena kentut itu di dubur,
Harusnya yang disucikan itu adalah dubur. Tapi kenapa kalau kita buang angin, tapi yang disucikan adalah kembali lagi ke muka, tangan, kepala, dan kedua kaki? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini sudah dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz akan bacakan riwayatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hakikatul wudu. Ja'a nafarun minal yahud. Datang beberapa orang dari orang yang beragama Yahudi. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu an masail. Mereka menanyai Rasulullah tentang berbagai macam permasalahan. Wa kana fi masa'aluhu, salah satu yang ditanyakan mereka, akhbirna ya Muhammad, kabari, beritahu kami wahai Muhammad, li ayyi illatin tawadda'a hadhil jawarih, sebab apa jawarih, muka, apa, tangan, rambut, dan kedua kaki, untuk apa itu diwudui? Wahya anzaful mawadi' fil jasad, sedangkan dia ini paling bersihnya. Harusnya ada yang lebih kotor, kayak yang tersembunyi seperti dubur, kubul, itu sesuatu yang lebih kotor daripada ini. Tapi kenapa kok malah yang bersih ini yang kita wudui, yang kita suci? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, lama anna an waswasa syaiton ila Adam alaihissalam, ketika syaitan mewaswasi Adam, yaitu membisik-bisiki Adam, dana minas syajarah, lalu kemudian Adam mendekati syajarah. Itu yang kita tahu bahwasanya itu adalah pohon buah khuldi. Dana ila minas syajarah fanadhara ilaiha, lalu kemudian Adam melihat kepada pohon tersebut. Fadhahaba ma'u wajhihi, lalu kemudian hilang wibawah dari wajahnya ketika dia melihat pohon yang dilarang untuk dimakan, kemudian langsung hilang apa namanya, wibawanya. Afwan. Lalu kemudian dilanjutkan, summa qoma wa masya ilaiha, kemudian Nabi Adam berdiri dan mendatangi, berjalan kepada pohon tersebut. Wahya awwalu qadamin masyat ilal khati'ah, dan itu adalah langkah pertama kali yang berjalan menuju kesalahan. Jadi langkah pertama menuju kesalahan itu adalah langkahnya kakek kita semua. Summa tanawala biyadihi, kemudian dia mengambil dan memakannya dengan tangannya. Wa akala, dan memakannya. Fatatoyarul hilli wal hilal an jasadih, lalu kemudian tiba-tiba menghilang hiasan-hiasan yang ada di jasadnya, artinya pakaian-pakaiannya tiba-tiba menghilang. Fawadha'a Adam yadahu ala ummi ra'sihi wa baka, lalu kemudian Adam meletakkan tangannya kepada kepalanya, lalu kemudian menangis karena menyesal. Falamma taballahu alaihi, ketika Allah menerima taubatnya, faradallahu alaihi, lalu Allah mewajibkan kepadanya, kepada Adam, wa ala dzurriyyatihi, dan kepada keturunan Adam, tathhir hadhil jawarih, mensucikan apa anggota-anggota tubuh tersebut. Fa amarallahu azza wajal yaghsil al-wajh, Allah memerintahkan untuk membasuh wajah. Kenapa? Lamma nadhar ila syajarah, karena untuk mensucikan, karena Nabi Adam dulu melihat kepada pohon tadi. Nah, sebagai simbol taubatnya Adam diperintahkan oleh Allah untuk membasuh wajahnya. Lalu kita pun karena kita keturunan Adam, karena kita punya masalah, punya salah dan banyak salah, maka kita juga diwajibkan untuk bertemu dengan Tuhan. Agar diterima kepada Allah, kita harus membasuh wajah. Itu yang pertama. Wa amarahu bi ghuslil yadain
ilal mirfaqain. Dan Allah memerintahkan kepada Adam untuk membasuh tangan sampai ke siku, ilal mirfaqain. Lama tanawala bihima, karena Adam memakan buah tadi dengan kedua tangannya. Untuk mensucikannya disuruh dibasuh, diperintah untuk dibasuh. Wa amara bimashir ra'si, dan Allah memerintahkan untuk mengusap kepalanya lama wada'a yadahu ala ummi ra'sihi, karena Adam sempat meletakkan tangannya di kepalanya. Ini sebagai simbol agar kita membersihkan pikiran-pikiran kita. Baik. Wa amara bimashil qadamain, dan Allah juga memerintahkan untuk mengusap kedua kaki. Lama masya bihima ila khati'ah, karena dipakai dulunya untuk berjalan kepada kesalahan, yaitu kepada pohon buah huldi. Dari sini kita tahu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Muhammad sebelum sholat untuk berwudu dengan anggota-anggota tubuh yang telah ditentukan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala atau rambut, kemudian kedua kaki. Itu untuk apa? Itu sebagai simbol, karena kita ini salah dan butuh kepada pengampunan Allah. Adam diperintahkan karena kesalahan Nabi Adam di zaman dahulu. Adam diperintahkan untuk berwudu, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan mengusap kedua kaki. Kita pun sebagai dzurriyyahnya dan sebagai umat Muhammad, ketika hendak sholat, ketika hendak bertaubat, ketika hendak ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus membersihkan. Itu hakikat wudu menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya apa? Sekarang antum sudah mengetahui bahwasanya ketika saya ingin berwudu, saya harus tahu maknanya. Makna wudu ini mengusap, membersihkan segala kotoran-kotoran. Mata saya pernah melihat yang haram, telinga saya pernah mendengar yang haram, mulut saya pernah mengucapkan sesuatu yang haram, tangan, kenapa harus saya melakukan kedoliman, mencuri dan lain-lain, saya basuh semuanya. Ini kepala, kenapa saya sering berpikir tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Kedua kaki, saya pernah atau sering melakukan kedua kaki ini untuk berjalan menuju kemaksiatan. Kita semua basuh, lalu kita siap untuk sholat. Nah, sampai sini pelajarannya, semoga bisa dipahami. Afwan jika ini berat, karena ini penting bagi antum dan bagi khususnya antum kelas 3 mutawasid, karena antum harus senantiasa sholat dalam keadaan kesadaran penuh kepada Allah. Nah, syukron, tugasnya merangkum apa-apa yang telah disampaikan. Syukron atas istima'ikum, atas perhatian antum. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.